Aceh Pungo dikenal dalam bahasa Belanda dengan nama Aceh Morden. Kata Pungo adalah sebuah kata purba yang seusia dengan bahasa Aceh yang berarti gila atau crazy, merupakan istilah yang digunakan ketika seseorang melakukan hal-hal di luar batas kewajaran, di luar akal sehat. Secara morfologi, arti dari Aceh Pungo adalah suatu pembunuhan khas Aceh yang orang Aceh sendiri menyebutnya poh kafir, bunuh kafir. Di sini para pejuang Aceh tidak lagi melakukan perperangan secara bersama-sama atau berkelompok, tetapi secara perseorangan. Dengan nekat, seseorang melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, apakah ia serdadu, orang dewasa, perempuan, atau anak-anak sekalipun menjadi sasaran untuk dibunuh. Dan tindakan pembunuhan nekat ini dilakukan di mana saja, di jalan, di pasar, di taman-taman, ataupun pada tangsi-tangsi sendiri. Perang Belanda di Aceh yang meletus sejak tahun 1873 hingga abad ke-20 belum berakhir. Berbagai upaya dilakukan untuk mengakhiri perang yang telah banyak memakan korban, baik di pihak Aceh maupun di pihak Belanda sendiri. Menjelang akhir abad 19 dan pada abad ke-20, Belanda melaksanakan suatu tindakan kekerasan melalui sebuah pasukan elit yang mereka namakan Hadkorps Marsusi atau pasukan Marsusi. Pasukan ini dari serdadu-serdadu pilihan yang memiliki keberanian dan semangat tempur yang tinggi, dengan tugas untuk melacak dan mengejar para pejuang Aceh melawan Belanda segenap pelosok daerah Aceh. Mereka akan membunuh para pejuang Aceh yang berhasil mereka temukan atau setidaknya membuang keluar Aceh. Dengan cara kekerasan ini, Belanda mengharapkan rakyat atau para pejuang akan takut dan menghentikan perlawanan Belanda. Namun apa yang terjadi akibat tindakan kekerasan tersebut telah menimbulkan rasa benci dan dendam yang sangat mendalam bagi para pejuang Aceh yang tersisa. Lebih-lebih bagi keluarga mereka tinggalkan, ayah, anak, menantu, sanak keluarga atau kaumnya yang telah menjadi korban keganasan pihak Belanda. Menurut perkiraan yang moderat, total korban perang Aceh Belanda telah menghilangkan seperempat populasi rakyat Aceh saat itu. Aceh Pungo sebagai reaksi frustasi rakyat Aceh terhadap kekejaman Belanda. Untuk membalas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Belanda tersebut, para pejuang Aceh melakukan suatu cara yang kemudian diistilah oleh Belanda dengan nama Aceh Morden atau Had is I Tepise Aceh Mord, suatu pembunuhan khas Aceh yang orang Aceh sendiri menyebutnya poh kafir atau bunuh kafir. Di sini para pejuang Aceh tidak lagi melakukan perperangan secara bersama-sama atau berkelompok, tetapi secara perseorangan. Dengan nekat, seorang melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, apakah ia serdadu, orang dewasa, perempuan, atau anak-anak sekalipun menjadi sasaran mereka untuk dibunuh. Dan tindakan pembunuhan nekat ini dilakukan di mana saja, di jalan, di pasar, di taman-taman, ataupun pada tangsi-tangsi sendiri. Kajian Belanda tentang Aceh Pungo. Mereka tidak habis pikir bagaimana hanya dengan seseorang saja dan bersenjata rincung yang diselipkan dalam selimut atau bajunya, para pejuang Aceh berani melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, bahkan pada tangsi-tangsi Belanda sekalipun. Oleh karena itu, ada di antara orang Belanda yang menyatakan perbuatan itu gila yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang waras. Maka timbullah istilah di kalangan orang Belanda yang menyebutkan Gekke Aceh atau orang Aceh gila, yang kemudian populer dengan sebutan Aceh Pungo atau Aceh
gila. Langkah pemerintah kolonial Belanda mencegah Aceh pungo. Dengan kesimpulan bahwa banyak orang sakit jiwa di Aceh, maka pemerintah Belanda kemudian mendirikan rumah sakit jiwa di Sabang. Dr. Randus Latu Menten yang menjadi kepala rumah sakit jiwa di Sabang kemudian juga melakukan studi terhadap pelaku-pelaku pembunuhan khas Aceh yang oleh pemerintah Belanda mereka diduga telah dihinggapi penyakit syaraf atau gila. Namun hasil penelitian Dr. Latu Menten tersebut menunjukkan bahwa semua pelaku itu adalah orang-orang normal dan orang yang mendorong mereka melakukan perbuatan nekat tersebut adalah karena sifat dendam kepada Belanda yang dimiliki, yaitu tung bela atau balas dendam. Untuk itu seharusnya segala tindakan kekerasan jangan lagi dilakukan terhadap rakyat Aceh. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan kebijaksanaan baru yang dikenal dengan politik pasifikasi, lanjutan gagasan yang dicetuskan oleh Si Snouk Horkranje, suatu politik yang menunjukkan sifat damai di mana Belanda memperlihatkan sikap lunak kepada rakyat Aceh. Mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi dengan usaha-usaha lain yang dapat menimbulkan simpati rakyat.